Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti diskusi pada kali ini. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Doni Rukmara sebagai pemateri, Ahmad Hafiz sebagai moderator, Windy Eka Putri sebagai pemateri, Yuyun Rusdiana sebagai pemateri, Nurul Robiatul Adawiyah sebagai pemateri, dan Nisa Rifda Aulia sebagai pemateri. Kami kelompok 2 mata kuliah Hadis Tarbawi akan mempresentasikan pandemi dalam sejarah Islam. Materi pertama akan disampaikan oleh saudari Windy Eka Putri. Padanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya lanjutkan untuk bacaan materinya. Yang pertama, itu pengertian dari hadis. Menurut Ibnu Manjur, kata hadis berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hadis, yang jamaknya al-ahadis, al-hadisan, dan al-hudsan. Secara etimologis, kata ini memiliki banyak arti, di antaranya ada al-jadid yang artinya baru, dan lawannya yaitu al-qadim yang berarti lama, al-khobar yang berarti kabar atau berita. Adapun menurut Azami, bahwa kata hadis secara etimologi berarti komunikasi, kisah, percakapan religius atau sekuler, historis atau kontemporer. Di dalam Al-Quran, kata hadis digunakan sebanyak 23 kali. Adapun secara terminologis, para ulama, baik muhadisin, fuqaha ataupun ulama usul, merumuskan pengertian hadis secara berbeda-beda. Menurut ulama hadis, mendefinisikan hadis adalah kullu ma utsira anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin khalqiyatin au khuluqiyah. Segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa sabda, perbuatan, takrir, sifat-sifat maupun hal ihwal Nabi. Adapun menurut istilah hadis menurut para fuqaha adalah kullu ma sabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam walam takum mimba bil fardi walal wajib. Segala sesuatu yang ditetapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak bersangkut paut dengan masalah-masalah fardu atau wajib. Jadi dapat disimpulkan, dapat kita pahami bahwa pengertian dari hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran Al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir Nabi yang bersangkut paut dengan hukum syara. Terima kasih telah disampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya dari saudari Windy. Selanjutnya, materi akan disambung oleh saudari Yuyun Rusdiana. Padanya kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Melanjutkan materi sebelumnya. Materi selanjutnya adalah perbedaan Al-Quran dan hadis. Tidak seperti kitab suci lainnya, Taurat dan Injil misalnya yang turun sekaligus kepada Nabi
Nabi Musa, dan Isa alaihissalam. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril alaihissalam secara bertahap sesuai konteks realitas masyarakat Arab waktu itu. Dalam terminologi ilmu Al-Quran atau ulumul Quran, kumpulan teks Al-Quran identik dengan beberapa sebutan, yaitu Al-Quran dalam surat Al-Qiyamah dan dalam surat Al-Isra ada yang sebutan Alkitab, Al-Furqan, Al-Zikri, dan Al-Tanzil. Selain itu, kumpulan teks Al-Quran juga sering disebut mushaf. Sebendel kertas yang berisikan tulisan bisa disebut Al-Mus, karena ia ditulis dalam naskah tertentu dengan nama dan sebutan tertentu juga. Lembaran wahyu Al-Quran dan Al-Hadis sering disebut dengan istilah teks agama atau nas syar'i. Al-Syari'iyah Nasr Hamid Abu Zaid, pemikir Islam asal Mesir, misalnya dalam banyak karya ilmiahnya sering menggunakan teks nasr untuk mengupas kandungan ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis secara keseluruhan. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan mempunyai nilai ibadah jika dibaca sebagai firman Zat yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Al-Quran diyakini dapat menyelesaikan segala persoalan kemanusiaan, baik menyangkut rohani, jasmani, rasio kemasyarakatan, perekonomian, politik, dan aspek kehidupan yang lain. Berbeda dengan Al-Quran yang membacanya mempunyai nilai, tidaklah demikian halnya membaca Al-Hadis, sama halnya dengan membaca teks-teks lain selain Al-Quran. Secara terminologi, Al-Hadis adalah segala bentuk rupa perkataan, perbuatan, pengakuan, serta sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Pada saudari Gun atas pemaparan materinya. Selanjutnya materi akan disambung oleh saudari Nurul Robiatul Adiyah. Padanya kami persilahkan. Baik. Selanjutnya materi yang saya sampaikan yaitu kedudukan hadis dalam Islam. Pada suatu hari, Imran bin Husain duduk berbincang-bincang bersama sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba di antara mereka ada yang berkata, "Janganlah kamu menceritakan kepada kami kecuali Al-Quran." Imran bin Husain berkata kepadanya, "Tahukah kamu seandainya kamu dan sahabat-sahabat kamu hanya berpegang teguh kepada Al-Quran, maka apakah kamu akan mendapatkan penjelasan bahwa sholat lohor itu 4 rakaat dan sholat maghrib itu 3 rakaat, serta kamu mengeraskan bacaanmu 2 rakaat per Selanjutnya yaitu dalam kedudukan hadis ada beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang menegaskan kedudukan hadis tersebut. Di antaranya yang pertama dalam surah Al-Maidah ayat 92 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wahdaru fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulina balagul mubin. Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami
hanyalah menyampaikan amanah dengan jelas. Selanjutnya yang kedua dalam surah Al-Imran ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Allah dan Rasul, jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Dan yang ketiga, dari hadis yang berbunyi, berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah khalifahku yang mendapat hidayah. Berpegang teguhlah kepadanya dan gigitlah dengan gigi gerahammu. Jauhlah olehmu perkara-perkara yang diada-adakan, karena setiap perkara yang diada-adakan itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu kesesatan. Hadis riwayat Abu Daud. Berdasarkan ayat dan hadis tersebut, maka dapat difahami bahwa kedudukan hadis dalam syariat itu sebagai landasan hujah atau dalil dalam menempatkan ajaran-ajaran Islam dan mengamalkannya. Dalil tersebut mempunyai tempat kedua setelah Al-Quran. Hal ini diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mentaatinya dan Rasul-Nya, serta nilai keorisinalannya. Al-Quran adalah qati al-wurud dari Allah, sedangkan hadis adalah zoni al-wurud dari Rasul-Nya. Karena Al-Quran adalah wahyu dari Allah kepada Rasul-Nya melalui Jibril. Dengan demikian, kalau yang berasal dari Allah, kedudukannya lebih tinggi dan terhormat daripada yang berasal dari Rasul-Nya atau hadis. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya materi akan disambung oleh Saudara Doni Rukmara. Padanya kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan tentang materi pandemi dalam sejarah Islam ya. Dalam mengarungi kehidupan ini, manusia kerap diberi ujian dan musibah. Tidak ada seorang pun dalam hidupnya yang tidak mendapatkan musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat arif dan bijaksana pasti mempunyai tujuan mulia dari semua kebijakannya. Manusia diharapkan bisa mengambil pelajaran dari semua kebijakan Allah, baik berupa kenikmatan ataupun musibah. Musibah bisa berupa ketakutan, kelaparan, kemiskinan, kesakitan, kehilangan, dan lain-lain. Hal ini disampaikan Allah dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyyiris sabirin. Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Allah Maha Pengasih dan Penyayang kepada hambanya. Dia tidak akan berbuat zalim kepada mereka. Allah juga Maha Bijaksana atas segala keputusan yang dibuatnya. Oleh karenanya, setiap musibah yang menimpa hambanya pasti mengandung hikmah, antara lain menjadi pelajaran bagi yang lain. Meningkatkan derajat seorang yang tertimpa musibah dan mengurangi dosa-dosa yang diperbuatnya.
Nah, saat ini kurang lebih 210 negara-negara di dunia termasuk Indonesia juga tengah dilanda musibah pandemi yang disebut dengan COVID-19. Virus ini pertama kali ditemukan di Provinsi Wuhan, yaitu di negara Cina. Jumlah orang yang terinfeksi virus ini menembus kurang lebih dari 7,3 juta jiwa di seluruh dunia dengan angka kesembuhan mencapai 3,6 jiwa. Saat ini kita sedang menghadapi wabah COVID-19 yang mana banyak sekali merenggut korban dan sudah tersebar di negara. Ternyata sebelum wabah COVID-19 ini ada wabah-wabah yang terjadi dalam sejarah Islam. Yang pertama itu ada Ta'un Amwas, terjadi pada tahun 18 Hijriah atau 693 Masehi. Kemudian ada Ta'un Jarif, yaitu pada tahun 69 Hijriah atau 688 Masehi, dan juga ada Ta'un Fatoyat dan Ta'un Ashraf pada tahun 87 Hijriah atau 705 Masehi. Kemudian ada Ta'un Muslim bin Qutaibah, yaitu pada tahun 131 Hijriah atau 748 Masehi. Yang Amwat tahun 663, yang mana tahun ini terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Tahun ini tahun Amwas karena dinisbatkan kepada desa kecil Taraqa dan Ramalah. Di desa itulah wabah taun ini muncul, kemudian menyebar ke wilayah Islam. Yang mana wabah taun ini terjadi setelah peperangan yang sangat sengit antara umat Muslim dan juga bangsa Romawi. Perang ini memakan banyak sekali korban jiwa, yang mana mayat bergelimpangan membusuk hingga menyebabkan polusi udara di mana-mana. Karena bau mayat tersebut, dan wilayah terdampak paling parah adalah Syam, sehingga banyak penduduk yang menjadi korban. Di antaranya ada sahabat Nabi, yaitu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, kemudian ada Mu'adz bin Jabal, Yazid bin Abu Sufyan, ada Al-Haris bin Hisham, kemudian Suhail bin Amr, ada Utbah bin Suhail, dan masih banyak lagi manusia-manusia mulia yang lainnya yang menjadi korban akibat wabah ini. Kemudian yang kedua ada Ta'un Al-Jarib, yaitu terjadi pada tahun 69 Hijriah atau 688 Masehi. Wabah ini terjadi di Basrah, yaitu pada masa Khalifah Abdullah bin Az-Zubair yang dikenal dengan Ta'un Al-Jarif atau Ta'un Air Bah. Mengapa dinamakan Ta'un Air Bah? Hal ini karena wabah ini diibaratkan seperti air bah yang menyapu habis manusia. Tahun ini hanya berlangsung selama 3 hari. Kemudian yang ketiga ada Ta'un Fatayat dan juga Ta'un Ashraf yang terjadi pada tahun 87 Hijriah atau 705 Masehi. Tahun ini disebut Ta'un Fatayat karena ini merupakan banyak sekali menimpa kepada para pemudi atau gadis-gadis. Ta'un Fatayat ini terjadi di Irak dan juga di Syam. Kemudian Ta'un Fatayat disebut, kemudian ada Ta'un Ashraf, itu disebut Ta'un Ashraf karena banyak sekali petinggi-petinggi dan tokoh-tokoh yang terhormat banyak menjadi korban. Kemudian yang terakhir ada Ta'un Muslim bin Qutaibah yang terjadi pada tahun 131 Hijriah atau 748 Masehi, yaitu terjadi pada masa dinasti Umayyah. Dan ini merupakan kenapa disebut dengan Ta'un Muslim bin Qutaibah,
karena ada sahabat Nabi yang bernama Muslim bin Qutaibah yang merupakan orang pertama meninggal akibat wabah ini. Dan wabah ta'un ini terjadi di Basrah serta berlangsung selama 3 bulan. Puncak pada bulan Ramadan. Puncaknya itu pada bulan Ramadan, di mana dalam beberapa hari korban pada ta'un ini mencapai 1.000 jiwa bahkan lebih. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Silahkan dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Berhubung pemaparan materi telah selesai, kami memberikan kesempatan pada partisipan yang ingin bertanya. Silahkan yang ingin bertanya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, berhubung pemaparan materi telah selesai, kami memberikan kesempatan kepada rekan-rekan partisipan. Barangkali dari rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan on mic, on video, ataupun via chat. Terima kasih. Terima kasih teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lydia, salah satu peserta dari acara PKM malam ini. Izin bertanya atas pemaparan materi yang telah dilaksanakan tadi. Pertanyaannya, bagaimana cara Islam menghadapi wabah COVID-19 ini? Cara menanggapinya dan menghadapinya di wabah seperti ini menurut pandangan Islam. Cukup jelas pertanyaannya? Ya teh, jelas teh. Oke, terima kasih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dari rekan-rekan yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kami persilakan. Dan untuk jawaban dari pertanyaan Teh Lydia, mungkin akan kami diskusikan terdahulu. Terima kasih. Perkenalkan, ya awalnya dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ya terima kasih. Terima kasih kepada moderator dan pemateri yang sudah di sini. Saya ingin bertanya kepada pemateri bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah dan hadis itu adalah perbuatan, perkataan, dan segala sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Nah, yang saya mau tanyain, kenapa Al-Quran dan hadis mempunyai hubungan yang erat? Terima kasih. Baik, Terima terima kasih. kasih. Dan sekali lagi kami minta izin untuk mendiskusikan terlebih dahulu untuk jawabannya. Baik, adakah yang ingin bertanya lagi dari para partisipan? Jika ada, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah mana Nama saya
Septiansyah izin bertanya. Maaf, suaranya agak dikerasin. Kecil soalnya. Udah jelas belum? Masih ada yang mau bertanya? Iya, gimana suaranya udah jelas? Oh, jelas. Mangga. Izin bertanya tentang jaga jarak dari kan wabah gitu, nggak jaga jarak tentang sholat. Apa itu hukumnya gimana gitu ya? Gimana Jelas maksudnya? nggak? Gimana? Kan sebelum ada wabah, sholat itu kan harus rapat-rapat gitu ya. Oh, saf. Sementara iya sapnya gitu. Sekarang kan harus jaga jarak dengan ya dianjurkan kan harusnya rapat. Kenapa dari Islam juga harus jaga jarak? Oh, pas pandemi ini maksudnya mungkin ya. Ya, Sholatnya harus jaga jarak seperti itu mungkin contohnya. iya. Baik. Apa ada hadisnya atau gimana gitu? Tentang jaga jarak. Baik. Pasti. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Teh Lydia. Tadi kurang lebih pertanyaannya seperti ini ya Teh. Bagaimana cara menghadapi wabah pandemi COVID-19 menurut pandangan Islam? Iya, betul. Iya. Baik Teh, jadi ada 5 perilaku seorang muslim yang diterapkan setiap hari untuk menghadapi COVID-19. Di antaranya yaitu yang pertama adalah selalu percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kita sebagai seorang muslim itu harus selalu percaya kepada Allah, yang mana Allah senantiasa memberikan kepada kita cobaan, dan pasti Allah memberikan cobaan kepada kita pasti selalu dalam kemampuan kita, tidak di luar kemampuan kita. Seperti itu. Kemudian pandemi yang saat ini
juga tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, pasti di dalamnya terdapat hikmah seperti itu teh. Kemudian yang kedua, sikap seorang muslim yaitu adalah sabar dan juga ikhlas menerima keadaan. Sebagai manusia biasa, terkadang kita juga sulit ya untuk menerima sabar dan juga ikhlas gitu. Karena ketika Allah menguji keadaan yang sulit seperti ini, tetapi kita sebagai seorang muslim hendaknya sabar dan juga ikhlas. Kemudian yang ketiga itu adalah kita senantiasa bersyukur. Meski banyak sekali orang yang menjadi korban akibat COVID-19 ini, tetapi kita harus tetap bersyukur atas keadaan yang kita alami gitu, keadaan yang kita miliki, dan mana dengan bersyukur kita bisa merasa banyak sekali ternyata kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Kemudian yang keempat adalah kita hendaknya senantiasa menjalani hidup bersih dan juga sehat gitu. Terlepas dari keadaan pandemi, Allah juga menyukai seorang umat yang menjaga kebersihan. Dan perilaku hidup bersih serta sehat ini akan menghindarkan kita dari segala seperti pandemi virus COVID-19 ini. Salah satu caranya adalah kita dengan mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, dan juga memakai masker. Kemudian yang terakhir itu adalah kita juga hendaknya menjaga pola makan yang sehat, gitu, agar kita menjadi tadi seperti yang nomor 4, menjadi senantiasa tetap fit dan juga sehat. Mungkin seperti itu Teh Lydia. Atas jawabannya sangat-sangat membantu dan sangat-sangat memberi masukan yang sangat positif. Terima kasih Teh. Baik, Lydia. Dilanjutkan ya untuk pertanyaan yang kedua dari Kang Faujan. Yang pertanyaannya, Al-Quran merupakan hadis berkata. Jadi pertanyaannya, kenapa bahwa Al-Quran dan hadis itu sangat erat hubungannya begitu. Jadi dapat kita ketahui bahwa sumber hukum Islam itu sumber hukum Islam yang pertama dan utama, dan hadis yaitu sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Melihat dari hubungan yang sangat erat antara Al-Quran dan hadis, si hadis yang Quran. Salah satu contohnya ada orang yang berhadas sampai berwudu yang diriwayatkan oleh Bukhari. Terus hadis di atas menjelaskan dari surat Al-Maidah ayat ke-6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan basuhlah kepalamu, dan basuh juga kaki sampai dengan mata kaki. Nah, jadi hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari itu menjelaskan dari surat Al-Maidah ke-6 bahwa apabila kita hendak mengerjakan sholat harus didahului dengan berwudu. Adapun juga contoh yang lain yaitu tentang perintah sholat. Tentang perintah sholat terdapat dalam
surat An-Nisa ayat 103 yang artinya sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dan surat lain terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan juga munkar. Nah, dari ayat di atas tidak dijelaskan pengertian tidak dijelaskan tentang jumlah rakaat dalam sholat, juga bagaimana tata cara dalam sholat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan berupa praktek ataupun dengan perkataannya, yaitu sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Seperti itu atas jawabannya. Saya menambahkan sedikit ya, Fauzan. Intinya kenapa hubungan yang erat seperti itu ya. Sebab itu hadis tafsir dari Al-Quran. Nah, tidak semua hal yang terdapat di dalam Al-Quran itu merupakan sesuatu yang qat'i, sesuatu yang sudah tidak bisa diubah. Ada banyak juga ayat yang harus diperjelas melalui hadis juga untuk menemukan adanya titik dan batasan-batasan dari hukum yang ada, yang maksudnya yang dimaksud di dalam Al-Quran. Ibaratnya seperti ini, Al-Quran adalah teori dari Allah dan Rasulnya sebagai prakteknya. Mungkin itu tambahan sedikit dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada pertanyaan partisipan. Masih ada satu kesempatan lagi bagi partisipan yang ingin bertanya. Maka dari itu, kami persilahkan. Saya sambung jawab aja ya dari pertanyaan Saudara Anugraha tentang soft jarak sholat ketika wabah pandemi. Setahu saya menurut kesepakatan para ulama untuk mencegah kenapa harus ada jarak tersebut, karena untuk mencegah penularan wabah yang sekarang ya, wabah COVID-19, penerapan physical distancing atau jaga jarak ini saat sholat berjamaah dengan cara menegakkan saf hukumnya boleh-boleh saja dan sah, dan tidak kehilangan keutamaan berjamaah karena kondisi tersebut sebagai hajat syar'iyah atau dalam artian kondisi kebutuhan yang mendesak. Jadi menurutnya sah-sah saja. Mungkin kalau dari hadis dari wabah tersebut, kalau corona ya sekarang saya belum tahu. Mungkin yang lain silahkan menambahkannya. Terima kasih. Ya udah cukup jelas. Baik, terima kasih. Sehubungan telah terjawabnya semua pertanyaan dari para partisipan, maka dari itu saya akan membacakan kesimpulan yang bisa kita tarik pada diskusi kali ini. Kesimpulannya yaitu, wabah merupakan bahaya terbesar yang mengancam dampak yang ditimbulkan oleh wabah ini, yaitu dampak negatif maupun dampak positif. Dampak negatif diantaranya yaitu kurangnya jumlah penduduk dan bertambah sedikitnya para petani yang mengakibatkan turunnya hasil pertanian. Sedangkan dampak positif daripada timbulnya wabah ini yaitu didirikannya banyak rumah sakit di setiap wilayah Syam untuk mengobati pasien yang terkena wabah, dan banyak umat manusia yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masih banyak lagi. Kiranya
Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya kepada para partisipan yang telah mengikuti diskusi ini dari awal sampai dengan akhir. Semoga apa yang telah kita dapat dari diskusi ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.